Mereka biasa kan main tinggal aja tuh. Kadang-kadang langsung di depan mereka kita pungut gitu. Lu serius? Iya, Mereka nggak tersinggung? kondisinya seperti taman tak bertuan ya. Ini seperti apa dukungan dari pemerintah ataupun mungkin apresiasi dari pemerintah? Halo, selamat datang di UCAS. Balik lagi bareng aku Yoli, dan hari ini aku di studio kedatangan seseorang. Dia adalah orang yang sangat-sangat peduli dengan lingkungan, dan langsung aja ada Pak Tommy Darlius, Ketua Komunitas Penggerak Lingkungan Provinsi Kepri. Iya, Halo betul. Pak Tommy, apa Halo kabarnya? juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Waalaikumsalam. Kita hari ini senang sekali karena kita kedatangan Bapak yang kemarin habis bersih-bersih ya Pak di Kota Iya, Tanjung Pinang. alhamdulillah. Ya, kita sendiri sangat-sangat mengapresiasi loh. Tapi Pak yang menjadi penasaran nih Pak. Iya, Sebenarnya KPL ya singkatannya ya. KPL. KPL ini komunitas apa sih Pak gitu? Awalnya ini sebenarnya KPL nih komunitas ya ibaratnya lebih banyak kepada panggilan jiwa aja sih. Panggilan jiwa. Panggilan jiwa, karena melihat kondisi kota kita nih yang masih dibilang eh, kotor ya. Mungkin sebagian lah, bukan seluruhan. Nah, disitulah kita merasa terpanggil untuk bisa berbuat lah di kota ini daripada kita hanya berkuar-kuar tapi nggak berbuat gitu. Itu ya motivasi awalnya. Itu motivasi awal adalah jangan berkoar-koar tapi langsung melakukan bersih-bersih. KPL ini Bapak sendiri ya artinya pendirinya. Iya, betul. Di tahun Tahun 2018. 2018. Iya. Di momen apa nih Pak Tommy pada akhirnya merasa kita nggak bisa nih, harus aku langsung turun ke lapangan gitu? Itu pertama saya melihat dari kondisi taman di Batu 10 ya. Taman Batu 10, habis itu Taman Revolusi Mental yang dekat kantor Dishub. Waktu itu kan nggak terurus taman tuh. Banyak sampah berserakan, rumput pun udah mulai tinggi-tinggi gitu kan. Disitulah mulai saya bergerak untuk awalnya saat saya dengan ada satu orang lagi kawan, mulainya ya dari situlah. Mulai secara spontan aja berbuat di lapangan. Nah, dari situlah munculnya rutinitas kita, dan akhirnya dari situ juga lah kawan-kawan yang sekarang bergabung di KPL awalnya bergabung di situ. Di tahun 2018 Iya. pada saat itu masih Pak Tommy sama teman Iya, berduaan. iya. Itu nggak, maksudnya gimana membersihkan taman, tempat umum dilakuin sama Pak Tommy dan teman? Iya, berdua aja. Waktu itu kita mengumpulkan sampah-sampah yang berserakan aja. Sekaligus di situ kan tak ada tong sampah. Nah, jadi di waktu itu saya coba umum di media sosial, saya bilang masyarakat yang ada ember-ember cat bekas itu, bolehlah disumbang ke kami, nanti kami jadikan untuk tong sampah. Nah, disitulah awalnya kayak di Taman Revolusi sama Taman Batu 10 itu kita letak tong-tong sampah dari ember bekas itu. Oke, itu kan awalnya berdua ya, Iya. artinya belum ada komunitas. Sampai akhirnya Pak Tommy membangun komunitas yang ada orangnya, ada anggotanya. Itu gimana ceritanya? Pada akhirnya bisa ramean gitu sampai jadi komunitas. Awalnya itu karena kita sering posting di media sosial. Nah, disitulah satu persatu banyak yang tertarik untuk bergabung di KPL. Jadi saya bilang ya persilakan kalau pengen bergabung. Yang penting ada jiwa keikhlasan untuk berbuat gitu aja. Karena kalau nggak ikhlas susah juga sih. Pak Tommy, tapi kan membersihkan tempat umum ya, fasilitas umum yang penggunanya tuh banyak, tapi hanya Pak Tommy bisa dikatakan yang membersihkan. Nah, itu kan butuh keikhlasan ya, Iya. artinya benar-benar peduli sama lingkungan. Pak Tommy sendiri ini emang background-nya orang yang dari lingkungan kah? Atau seperti apa? Atau hanya masyarakat yang peduli sama lingkungan? Ini boleh dong diceritain? Awalnya saya melihat keresahan aja sih. Melihat kondisi taman kita kok sampah berserakan apa gitu ya. Ya di situlah mulai timbul, aduh kalau kita hanya koar-koar aja capek juga gitu kan. Bagus kita berbuat aja gitu. Kalau hanya koar-koar capek, tapi emang Pak Tommy pernah menyuarakan, tadi pengguna media sosial juga ya, pernah menyuarakan bahwa wah ini lingkungan kita kotor nih, kayak gitu emang pernah sebelumnya? Pernah. Cuma kan kurang dapat respon gitu ya. Ya udahlah kita coba turun ke lapangan langsung, melihat sampah yang ada kita pungut. Nanti kita masukin ke tong sampah sambil kita edukasi ke masyarakat pengunjung taman.
diedukasi pengunjung taman Ah. pada saat itu, Pak, Bapak gimana tuh mengedukasi para pengunjung yang ada di sana? Ya pertama, misalnya pengunjung yang duduk-duduk santai gitu kan, mereka biasa kan main tinggal aja tuh. Kadang-kadang langsung di depan mereka kita pungut gitu. Oh serius? Iya, Mereka nggak tersinggung? ya tersinggung tidak tersinggung ya itu urusan mereka lah. Oke. Heeh. Dan sekarang KPL ada berapa Pak jumlah anggotanya? Jumlah kita nggak banyak sih, ada cuma 15 orang. 15 orang. Biasanya backgroundnya dari mana tuh Pak kira-kira? Anak pelajar kah? Rata-rata kita ada yang pedagang, ada juga yang dari pegawai kelurahan juga ada, swasta juga banyak. Oke, jadi ada yang swasta, Iya, tapi pedagang. rata-rata usianya berapa Pak? Kalau dibilang usia sih udah memasukin usus ya rata-rata. Berarti nggak ada dong Pak kayak generasi muda kayak saya gitu nggak ada tuh tergabung di KPL? Untuk saat ini belum banyak tergerak sih. Kami udah coba juga kolaborasi dengan adik-adik mahasiswa ya. Nah, tapi bicara tadi soal ternyata anggota KPL itu rata-rata usianya seusia Bapak ya. Berapa sekarang usia, Pak? Saya sekarang ada 49. Nah, arti kan masih banyak anak muda yang belum sadar. Tapi gimana, Pak? Kalau Bapak sendiri ngelihat anak muda hari ini udah peduli lingkungan belum sih? Eh, Kalau saya nilai sekarang ya, secara pribadi saya kayaknya masih belum sih. Masih belum. Baik itu anak-anak muda, anak-anak sekolah apa gitu. Karena sering kita lihat di taman, anak-anak sekolah yang ngumpul-ngumpul tuh ya mereka habis jajan dan mereka main tinggal aja. Tapi kan artinya Bapak pernah juga ya mengajak generasi muda gabung nih kita di KPL yuk kita bersih-bersih gitu. Itu motivasi seperti apa tuh yang Bapak sampaikan ke mereka? eh Kita motivasi yang kita sampaikan ya, kalau nggak generasi muda yang memulai, siapa lagi gitu. Seperti kami-kami ini kan udah memasuki masa-masa uzur nih. Ya adik-adik inilah sebagai penerus gitu. Oke. Dan kami pun di Taman Revolusi Mental kami juga sering mengadakan kegiatan hiburan di malam minggu. Jadi di situ hiburannya kami beri nama melalui musik kita mengajak masyarakat untuk peduli dengan lingkungan. Oke. Di situ kita mengadakan kegiatan musik karaokean. Jadi sekaligus kita mengedukasi masyarakat pengunjung taman gitu. Jadi masyarakat yang mau ikut karaoke silahkan, siapa aja. Ikut karaoke ya, bukan Iya. ikut bersih-bersih nih. Ikut karaoke sebelum itu kita edukasi dulu mereka. Kita tanya buang sampah rumah tangganya kemana, apanya semuanya gimana gitu. Terus gimana tanggapan dari masyarakat yang diedukasi? Alhamdulillah tanggapan mereka sih positif ya, sangat antusias dan menyambut baik kegiatan kami ini gitu. Oke. Dan sekarang seringnya lagi di mana Pak? Bersih-bersih KPL sendiri. Setiap minggu ada agenda bersih-bersih kah atau gimana? Kalau agenda rutin kita memang biasanya 2 minggu sekali, tapi tidak menutup kemungkinan tiap minggu atau hari Sabtu gitu ya, tergantung dari sikon di lapangan. Kondisi di lapangan. Misalnya di mana nih kondisi di lapangan yang ibaratnya yang butuh kita turun nih, yang belum tersentuh oleh masyarakat pemerintah atau masyarakat setempat gitulah. Di situ kita langsung berkoordinasi langsung dengan RT setempat, dengan kelurahan. Lingkungan yang belum tersentuh di mana Pak? Kalau untuk di kita nih sih ada udah banyak juga sih tempat yang seperti di Batu Sembilan ya, Kelurahan Batu Sembilan. Di mana tuh? Dekat Jalan Baru itu, yang dekat pasar apa itu, Gurindam ya. Oh iya iya. Kan ada jalan baru tuh. Nah, dekat situ ada tumpukan titik sampah liar. Dan masih banyak sih sebenarnya lagi kalau mau kita rincikan satu-satu mungkin nggak cukup waktu juga. Oke. Nah terakhir kemarin kan bersih-bersih di Taman Tugu Pensil Iya. ya. Nah Taman Tugu Pensil, emang pada saat Bapak kesana seperti apa Pak kondisinya? Mungkin bisa digambarkan nih. Kondisinya seperti taman tak bertuan ya. Taman tak bertuan. Iya, paham nggak maksud saya taman tak bertuan tuh? Gimana tuh? Mungkin boleh tuh diceritain. Ya kondisinya gini, sampahnya berserakan di mana-mana, rumput udah tumbuh udah tinggi, jadi seperti nggak bertuan gitu loh. Kalau punya tuannya pasti dibersihkan kan? Tapi Pak, kalau menurut Bapak sendiri, pemerintah hari ini udah peduli belum sih sama fasilitas umum kita kayak taman, contohnya
Taman Tugu Pensil ini kan salah satu tempat wisata yang banyak Iya. dikunjungi. Tapi menurut Bapak, pemerintah udah peduli belum? Dibilang peduli sudah peduli. Mhm. Cuma kalau menurut saya kurang maksimal. Kurang maksimal. Iya. Tapi kalau untuk dari tong sampahnya sendiri itu seperti apa gambarannya di sana? Kalau di sana ada tong sampah, Mhm. cuma memang kurang ya. Di satu sisi lagi ya itu kembali ke masyarakat kita, kepedulian masyarakat kita tuh oknum ya. Oknum masyarakat kita tuh Oknum ya, disebutnya oknum ya. iya kalau masyarakat semua nanti Ngamuk. ngamuk gitu. Kalau oknum ini kan masih banyak mereka yang kurang kepedulian mereka dengan lingkungan kita, dengan fasilitas umum, dengan taman gitu loh. Tapi Pak, oknum ini banyak atau dikit? Boleh dibilang banyak, Boleh dibilang banyak. Artinya bisa dikatakan dari 10 oknum ini ada 5, setengahnya. setengahnya lah. Ya, contoh- Kesadaran seperti apa nih menurut Bapak, kurang buang sampahnya atau peduli dengan lingkungannya atau gimana tuh? Ya contohnya aja ya, misalnya mereka habis duduk santai di taman nih, Mm-mm. atau di fasilitas umum lain. Ya misalnya mereka kan sering bawa makanan apa bungkusan itu kan, biasa main tinggal aja. Sementara kadang-kadang di depan mereka tuh ada tong sampah. Menurut Bapak seperti apa sih hal yang bisa nih menyadarkan mereka bahwa pentingnya untuk menjaga lingkungan? Ya itu perlu proses ya. Kita nggak bisa ibaratnya seperti membalikkan telapak tangan gitu. Ya kita memang harus rutin membiasakan untuk mengingatkan selalu ke masyarakat. Di samping itu memang kita punya aturan perda kita memang harus tegakkan, di situ yang penting. Itu yang penting. Iya. Pak, tapi dengan tujuan yang sudah sangat mulia ya, menjaga lingkungan berdiri dari tahun 2018 hingga 2024 dan menggunakan dana pribadi juga ya Pak artinya? Ya, kebanyakan dari dana pribadi dan ada juga sih donatur yang peduli dengan kami. Kadang-kadang kalau misalnya kami kegiatan nih minggu misalnya kan, ya alhamdulillah ada juga yang berbaik hati membantu untuk konsumsi lah gitu. Tapi untuk donatur pasti kan tidak ada Tak ya ada. Pak ya? Ini seperti apa dukungan dari pemerintah ataupun mungkin apresiasi dari pemerintah gitu Pak? Kalau untuk saat ini susah juga nak cakap ya. Dibilang tak ada. Dibilang ada ya tak ada gitu loh. Emang biasanya seperti apa nih bantuan dari pemerintah sendiri? Kalau KPL. bantuan secara fisik Mhm. misalnya dari DLH nih, kita misalnya minta bantuan lori atau fasilitas lainnya, ya alhamdulillah mereka coba bantu. Oke, artinya ada ya Pak bantuan seperti itu. Nah Pak, sebenarnya gini, goals dari KPL ini apa nih? Apakah seluruh kota Tanjung Pinang pada akhirnya bersih semua atau seperti apa nih goalsnya? Harapan kita sebenarnya itu ya. Mhm. Kembali lagi seperti slogan zaman mantan wali kota Bu Tati dulu ya. Tanjung Pinang Kota Bestari. Mungkin sekarang udah lupa, saya pun jadi lupa nih kepanjangan Bestari. Tapi kalau menurut Bapak dari Tanjung Pinang Kota Bestari, masih jauh nggak Tanjung Pinang menuju Bestarinya itu Pak? Kalau sekarang saya lihat di lapang kayaknya masih jauh sih. Masih jauh. Apa sih Pak tantangannya? Kesadaran masyarakat kita. Kesadaran masyarakat. Ya. Oke, kesadaran. Kesadaran masyarakat kita dan partisipasi dari pemerintah untuk lebih ditingkatkan lagi lah gitu loh. Seperti misalnya kayak dinas DLH, dinas Perkim, mungkin mereka lebih diberi support anggaran yang lebih besar gitu. Karena selama ini kan anggaran mereka kecil, jadi mereka untuk berbuat di lapangan pun susah gitu. Dari SDM pun juga di lapangan kurang gitu kan, fasilitas yang lainnya. Ditamping lagi ya perda kita tuh memang harus tegakkan, perda masalah persampahan. Kalau sekarang kan tak jalan. Oke Pak, selain sampah di darat, sampah di laut gimana Pak kondisinya hari ini? Kalau sampah di laut memang terutama kalau kita lihat di perumahan Pelantar ya, Iya. itu memang kondisinya memang udah tragis, kasihan. Dan apa istilahnya, pernah juga kami membersihkan sampah laut di Pelantar Tanjung Gat di Jalan Swadaya. Itu sampai 2 lori itu sampah laut yang kami angkat, sampah pesisir di bawah-bawah kolong rumah-rumah penduduk. Pak, ini kan sebenarnya bisa jadi masyarakat kurang peduli karena mungkin mereka nggak tahu dampak bahaya dari sampah di laut.
maupun di darat. Nah, mungkin boleh Pak, diedukasi di masyarakat sebenarnya apa sih bahaya dari tumpukan sampah baik di darat maupun di laut? Itu apa Pak? Ya kalau untuk tumpukan sampah di laut ya, lama-lama itu kan sampah ini pasti larinya ke pesisir. Nah lama-lama kan menumpuk-numpuk gitu. Seperti yang di Swadaya sama Lampung Bugis itu, kalau kita mau ambil semua sampah itu, nggak bakalan cukup 1 hari kerja. Karena sampah di atas aja udah 2 lori, belum lagi sampah yang udah mengendap gitu. Nah itu bahayanya itu yaitu tadi terjadinya pendangkalan laut, ekosistem laut bisa rusak gitu kan. Nah kalau yang untuk sampah darat ya kembali ya banyaknya timbulnya wabah penyakit dan kota kita jadi jorok gitu loh. Oke, jadi itu ya bagian dampak berbahaya dari tumpukan sampah. Pak, tapi hari ini kita ada salah satu nih Pak, fasilitas umum yang paling banyak dikunjungi selain Tugu Pensil sekarang. Taman Tugu Sirih, gimana kondisinya hari ini kalau dari pandangan Pak Tommy? Kalau saya penilaian pribadi saya sebenarnya kalau untuk masalah Tugu Sirih ini udah malas juga untuk komen gitu ya. Kenapa gitu? Ya melihat kondisi sekarang nih, ya saya melihat udah semrawut gitu. Semraut? Ya, Apanya yang semraut nih? Sampahnya kah? baik dari segi sampah, habis itu dari kondisi lapak-lapak pedagang ya, yang udah nggak pada tempatnya gitu lagi. Nah, Jadi Pak Tommy pernah berkomentar nggak tentang hal ini? sering, dan saya sering juga koordinasi dengan dinas-dinas terkait yang punya kewenangan di situ gitu. Lalu bagaimana tanggapan dari pemerintah sendiri? Mereka respon, cuma ya fakta di lapangan ya seperti juga gitu. Pak Tommy kan penggiat lingkungan hari ini di Kepulauan Riau ya, Kota Tanjung Pinang itu ada beberapa. Pernah nggak sih saling berkoordinasi satu sama lain gitu Pak? Kalau untuk di Tanjung Pinang nih yang ada cuma KPL, ya ada satu lagi yang Kombesgor ya. Ya cuma ini aja lah yang masih konsisten di lapangan gitu. Konsisten bersih-bersih. Iya. KPL juga sering bersih-bersih di Taman Tugu Sirih Pak? Sering. Biasanya sebanyak apa tuh sampah yang didapatkan tuh? Kalau di Taman Tugu Sirih pernah kami bersih-bersih juga dulu. Waktu itu kami melakukan asigoro bersama ya. Itu cukup lumayan juga tuh sampah terkumpul tuh. Sampai berapa kantong plastik sampah itu ya. Dan kami sering juga mengadakan kegiatan spontanitas kalau minggu sore gitu. Bisa habis asar kami turun dari berapa orang anggota, 5 orang lah gitu kan. Kami turun langsung, kami langsung memungut sampah-sampah. Dan ketika bersih-bersih sedang dilaksanakan, ada nggak masyarakat yang ikut spontan bersih-bersih bareng KPL? Tak ada. Nggak ada. Tak ada. Atau mungkin yang bertanya, Pak ini dari mana kok bersih-bersih gitu, nggak ada? Apa yang kalau penanya ada? Tapi ikut membersih nggak ada ya? Ikut bersihnya pas kami udah mau dekat mereka, langsung mereka bersih-bersih. Sampah yang di sekitar mereka duduk gitu. Artinya balik lagi kesadaran. Iya. Nah, ini mungkin kalau misalnya masyarakat mau sedang nonton dan ingin bertanya. Lalu gimana nih Pak Tommy kalau kita ingin ikut berpartisipasi menjaga lingkungan bersih-bersih, apa sih yang harus kami lakukan? Pertama ya ke diri kita pribadi dulu. Diri sendiri, Iya, kesadaran sendiri dulu. Ibaratnya gini lah. Kalau kita misalnya lagi duduk santai di taman, di fasilitas umum, dengan kita ibaratnya tidak membuang sampah sembarangan itu udah merupakan wujud kepedulian kita gitu. Wujud kepedulian. Oke, jadi pertama peduli aja dulu dengan lingkungan yang ada di sekitar kita ya. Minimal gini, nggak usah berbuat secara besar dulu deh. Minimal di intern kita masing-masing aja lah dulu kan. Bisa kita sama keluarga duduk santai apa gitu kan. Minimal dengan kita misalnya bungkusan plastik jajanan kita apa nggak kita langsung kita buang ke tong sampah aja itu udah
udah bentuk wujud kepedulian kita. Tapi Pak Tommy, kalau misalnya hari ini didukung oleh pemerintah gitu, Pak Tommy ayo buat program untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan, termasuk dari sampah. Itu seperti apa nih? Program apa yang bakal Pak Tommy lakukan? Program yang akan saya lakukan ya paling saya lebih banyak lagi turun ke masyarakat, terutama sekali ke tempat-tempat fasilitas umum ya, untuk lebih menggiatkan edukasi kita ke mereka, mengingatkan selalu gitu loh. Ya karena kadang-kadang mungkin masyarakat kita lupa atau merasa masa bodoh lah, karena ada petugas kebersihan. Nah, mungkin itulah target utama dari kami gitu loh. Selain itu, saya juga selalu menyarankan ke pemerintah, bentuklah tim yang bisa menegakkan perda gitu. Misalnya gini, dari Satpol PP-nya gitu kan, bentuklah satu satgas untuk yang bisa mewujudkan untuk menegakkan perda yang ada gitu. Itu pernah disampaikan Pernah di tahun 2024 waktu itu. 2024, Nah, tapi belum ada tindak belum. lanjutnya Pak. Tapi pada saat itu disampaikan ke siapa Pak? Ke Pak Saidar juga pernah kita sampaikan. Bagaimana tanggapannya? Tanggapan respon beliau bagus. Cuma kita nggak tahu lah kendala internet di mereka sih. Kita nggak tahu lah ya. Yang penting kita sebagai masyarakat udah menyampaikan aspirasi kita ke pemerintah gitu. Selain dari lingkungan sendiri, sampah, apalagi sih Pak yang mungkin menjadi fokus perhatian dari KPL? Masalah penghijauan juga. Masalah penghijauan. Itu juga turut menjadi sorotan. Iya. Karena selama ini kita makin hari kita makin melihat Tanjung Pinang ini makin gersang ya. Dengan banyaknya pembangunan ruko, pembangunan perumahan. Kita mendukung setiap pembangunan, tapi pembangunan itu yang ramah lingkungan. Ibaratnya yang bisa pembangunan yang dibarengi dengan ruang terbuka hijaunya. Biar Tanjung Pinang ini bisa semakin hijau dan asri gitu. Menurut gersang, wilayah mana sih yang paling gersang di Tanjung Pinang hari ini kalau dari pandangan Pak Tommy? Kalau kita lihat titik-titiknya nggak menyeluruh, tapi merata gitu. Oh, merata? Iya, tengok Artinya aja. udah keseluruhan dong Tanjung Pinang gersang saat ini. Ya kita tengok aja setiap ada pembangunan ruko pasti nggak dibarengin dengan penghijauan. Wow. Oh ya? Iya. Nah disitulah kita merasa kalau misalnya kita berkendaraan gitu ya, terasa kan panas kan? Karena ya makin minimnya penghijauan, pohon-pohon rindang gitu. Pohon-pohon rindang. Artinya setiap pembangunan satu wilayah gitu ya Pak, harus ada pembangunan hijau juga ya? Iya, kalau harapan kita harusnya kayak gitu. Oke. Ya. Nah, itu pernah mungkin ikut Pak Tommy suarakan Eh, terkait penghijauan? Ya, saya pernah suarakan masalah itu dan saya selalu koordinasi dengan dinas PU, DLH, karena mereka dinas 2 nih kayak PU kan mereka yang memberikan izin nih, IMB-nya apa segala gitu kan. Di situ kan pasti ada kewajiban dari pihak developer untuk RTH-nya atau segalanya gitu. Kita lebih fokus ke RTH-nya aja. Kita nggak fokus ke pembangunannya. Kita mendukung setiap pembangunan gitu. Tapi pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang berwawasan penghijauan gitu. Oke, artinya sekarang nih Pak, langkah seperti apa yang bisa menyelamatkan kota Tanjung Pinang baik dari tumpukan sampah, lalu juga gersangnya kota Tanjung Pinang terutama saat ini di musim panas mungkin makin terasa ya Iya. gersangnya. Seperti apa Pak langkah strategis untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, perlunya diadakan ibaratnya saling bahu-membahu ya, gotong royong. Dan mungkin kalau saya harapan saya nih untuk pertama sekali untuk wali kota kita yang terpilih nih, coba kita mengadakan diskusi bersama gitu ya dari berbagai elemen masyarakat. Mau kita apakan nih kota kita gitu. Dari situ kan pasti banyak masukan, terutama dari kami dari KPL-nya kan sering di lapangan, lebih tahulah gimana kondisi di lapangan. Mungkin kita bisa memberikan sedikit banyak masukan untuk pemerintahan, gitu. Supaya bagaimana kita mewujudkan Tanjung Pinang nih yang bersih, hijau dan asri gitu. Saat ini yang paling kumuh di mana Pak? Mungkin bisa Bapak sampaikan.
Dan dalam waktu dekat kira-kira KPL apakah ada program mau bersih-bersih gitu Pak biar diumumkan mana tahu banyak yang akan ikut membantu? Kalau untuk saat ini rencana untuk minggu besok ada sih seputaran Taman Batu 10 ya. Sama yang di Sukabenang itu rencana. Masih ada 2 planning nih. Oh, masih ada 2 tempat ya yang akan Kalau dibersihkan. di kemarin di Sukabenang dekat SD itu depan kolam renang tuh. Oh. Nah, kan ada parit itu banyak juga sampah. Nah, di situ ada juga kemarin permintaan dari RT setempat. Permintaan RT setempat Iya. minta bantuan KPL. Ya, untuk guru bersama. Oke, Ya. gitu. Bukan masyarakatnya ya justru ya, tapi Iya. minta tolong KPL. Nah, kalau kayak gitu KPL memberikan secara gratis gitu Pak atau seperti apa? Gratis? Iya. Kami turun secara sukarela aja. Oke. Nah Pak, ini terakhir nih Pak, mungkin apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat, juga pemerintah terkait peduli lingkungan? Pesan kita sih nggak banyak sih, nggak mulu-mulu. Pesan kita ya, mari kita jaga kota tercinta kita ini supaya menjadi kota yang bersih, hijau dan asri. Dan semua itu terpulang kembali lagi ke kepedulian kita masing-masing sebagai masyarakat Kota Tanjung Pinang. Kalau untuk KPL sendiri apa nih harapan Bapak mungkin untuk 2 tahun hingga 5 tahun ke depan? Kalau dari KPL nih nggak ada planning mulu-mulu ya Mbak ya. Kita nih berjalan aja sesuai seperti air mengalir. Oke, mengikuti arusnya Iya, saja ya yang Pak. penting kita berbuat apa yang kita bisa buat sesuai kemampuan yang kita punyai. Oke, terima kasih banyak Ya, Bapak atas waktunya. Semoga Bapak bersama KPL terus mendapatkan support ya, dukungan dari Amin. masyarakat untuk menjaga lingkungan Kota Tanjung Pinang dan juga tentunya untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang. Mari kita sama-sama untuk menjaga lingkungan Iya. kita ya Pak. Mulai dari diri sendiri dan semoga niat baik bersih-bersih itu juga ikut tersebar ke teman-teman sekitar Amin. kita. Terima kasih banyak Pak Tommy, sukses selalu. Ya, saya pun juga terima kasih atas telah diundangnya KPL untuk wawancara di Ulasin. Iya, terima kasih banyak Iya, Bapak. sama-sama.